Ketika aku sudah sampai di setengah acara mandiku, ternyata suara tadi tidak terdengar lagi. Aku berpikiran mungkin dia sudah kelar, tapi aku tidak yakin di situ karena dari tadi aku tidak mendengar suara pintu dibuka. Seharusnya aku mendengar karena setauku pintu di kamar mandi ini kelihatannya sudah tua. Dan jika ada yang membuka pintu pun, itu pasti akan berbunyi. Saat kukira dia sudah benar-benar keluar, tiba-tiba aku dikagetkan oleh sesuatu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Min Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rezekinya. Nah, di video kali ini aku akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Misteri Kosan Berhantu. Sebelum aku memulai cerita, langkah baiknya disubrek-subrek ya, dan tonton sampai habis. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ceritanya. Setelah semuanya bersih dan menurutku cukup nyaman untuk aku tidur, aku putuskan berbaring sejenak dan sambil menunggu maghrib tiba. Rasanya tak sampai beberapa menit tidurku pun pulas. Tapi ada saja yang membuatku tidak nyaman. Gerah terus-menerus dan membuatku sangat tidak nyaman. Aneh, padahal pertama kali aku datang sangat dingin. Tetapi tiba-tiba kenapa seperti ini? Pikiranku saat itu antara sadar dan tidak sadar. Dan aku membuka mata pun tidak bisa. Lalu tiba-tiba aku merasa takut. Sangat takut. Entah kenapa, di situ aku merinding dan sangat gemetaran. Aku pun meringkuk hingga sampai aku mengambil selimut dan menutupi kepalaku. Yang lebih takutnya lagi, aku mendengar suara yang sangat serak dan tahu tidak, di situ dia memanggil namaku. Suara siapa itu? Aku ingin bangun, tapi sekujur badanku semuanya terasa sangat lumpuh dan tidak bisa bangun sama sekali. Menggerakkan badannya pun tidak bisa. Namun aku melihat dari ujung celah mataku, di situ aku melihat sesosok putih, tinggi, dan berambut panjang. Dia mengambang dari atas kakiku. Kepalanya nyaris menyentuh langit-langit. Dan dia pun menunduk kepadaku. Di situ aku ingin berteriak sekencang-kencangnya, tetapi tidak bisa. Yang ada badanku malah membeku dan gemeteran. Setelah aku berjuang berjam-jam untuk membuka mata, akhirnya aku bisa. Di situ aku langsung bangkit dan aku melihat ke sekitar kamar. Melihat sesosok tadi, di manakah dia? Di sana tidak ada apa-apa. Yang ada hanya dinding yang kusam. Ah, ya sudahlah. Sudah dicari kemana-mana, melihat sekitar, tapi tidak ada. Mungkin itu hanya mimpi saja. Toh, aku juga sering mimpi horor begini, jadi tidak asing. Mungkin aku kecapean, dan mungkin juga aku dalam tahap penyesuaian tempat ini. Tapi, suara yang tadi aku dengar, terlihat jelas itu bukan mimpi. Itu nyata. Dan anehnya, suara itu terdengar jelas dari dinding kamarku sendiri. Aku melihat jam, dan ternyata sudah pukul jam 7 malam. Dan aku pun memutuskan untuk mandi. Aku keluar kamar dan membawa handuk sambil membawa perlengkapan mandi. Ketika aku menoleh ke ujung lorong, aku melihat sekelebat putih. Dan aku lihat lagi tidak ada, menghilang. Di situ aku hanya melihat ujung kain putihnya saja. Ah, mungkin itu teman kosku yang mau mandi juga. Di situ aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Mungkin aku berharap, mudah-mudahan salah satu aja kamar kos ada yang terang, tidak gelap lagi. Karena di situ, kamar yang satu-satunya terang itu adalah kamarku sendiri. Tapi perasaanku menjadi ciut. Setelah aku berada di ujung lorong dan berbelok sedikit untuk ke kamar mandi. Kalian tahu tidak,
Satu-satunya lampu yang penerang lorong adalah lampu yang berwarna kuning, yang wattnya kecil. Lalu, siapa yang tadi aku lihat bayangan tadi? Lalu, aku memberanikan diri untuk masuk ke kamar mandi. Tar dulu. Di situ ada 2 kamar mandi, yang satu tertutup dan satu lagi terbuka. Dari celah bawahnya, aku tahu kamar mandi itu tidak menyala. Tapi anehnya aku tidak mendengar suara siraman air dan percikan yang begitu gaduh. Kurasa seseorang yang mandi di dalam sedang habis-habisan, pikirku seperti itu. Dalam hati aku berujar lega karena di sini ada seseorang. Kukira aku hanya sendirian di kos ini. Langsung aku masuk ke kamar mandi. Ketika aku masuk, ternyata lampunya sama aja. Kuning berwatt rendah. Jujur, aku tidak suka lampu yang berwarna kuning. Dan sabunku pun menjadi warna kuning dan kusam. Ketika aku sudah sampai di setengah acara mandiku, ternyata suara tadi tidak terdengar lagi. Aku berpikiran mungkin dia sudah kelar. Tapi aku tidak yakin di situ, karena dari tadi aku tidak mendengar suara pintu dibuka. Seharusnya aku mendengar, karena setauku pintu di kamar mandi ini kelihatannya sudah tua. Dan jika ada yang membuka pintu pun, itu pasti akan berbunyi. Saat kukira dia sudah benar-benar keluar, tiba-tiba aku dikagetkan oleh sesuatu, bunyi yang sangat besar dan benda seperti yang dijatuhkan dari atas. Pikiranku langsung menyergap. Mungkin orang yang di dalam ini jatuh dan kepalanya terbentur ke dinding, lalu pingsan. Dan aku pun langsung buru-buru untuk memilas dan mandi bersih-bersih. Ketika aku keluar dari kamar mandi, aku langsung menggedor pintu kamar mandi itu dan kutanya, "Apakah kamu tidak apa-apa?" Setelah beberapa kali aku bertanya dan tidak ada jawaban satu kata pun, di situ aku dilanda panik dan mungkin kepalanya bocor dan tidak sadarkan diri. Ketika aku mau menendang pintu, tiba-tiba suara percikan air itu terulang kembali. "Hei, apakah kamu tidak apa-apa?" Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Aku sangat kesal. Ini keterlaluan, padahal aku sudah khawatir setengah mati untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam. "Hei, jawab dong, jangan diem aja. Kalau terjadi sesuatu bagaimana?" Tapi di dalam, dengan santainya, dia menggayung perlahan-lahan, sampai-sampai tidak terdengar sama sekali. Hening. Aku menunggu hampir 1/4 jam dan mulai merasa bosan. Tapi dia malah tak kunjung keluar. Pintu kamar mandi itu tak bergeming sedikit pun. Aku mulai curiga, jangan-jangan dia memang terjatuh dan pingsan lagi. Kurasa sekarang bukan waktunya main-main lagi. Aku benar-benar kesal, bercampur cemas. Aku bangkit dari sandaranku dan menuju kamar mandi itu. Namun, baru saja berjalan beberapa langkah, aku mendadak berhenti. Kulihat pintu itu terbuka sendiri seolah seseorang baru masuk saja, berhasil membuka kuncinya. Aku menahan nafas, menunggu seseorang menguakkan, tapi pintu itu hanya bergoyang sedikit. Perlihatkan celah gelap di dalamnya. Aku memberanikan diri untuk melangkah dan mengintip dari celah. Aku mulai memicingkan mata dan melihat apakah ada seseorang di kamar mandi ini. Sebenarnya, aku sudah merasa sangat takut. Jantungku berdebar sangat kencang. Tapi, aku harus memberanikan diri untuk membuka pintu itu, apakah benar ada orang atau tidak. Lalu, aku membukakan pintu itu lebar-lebar. Saat aku melihat di dalam gelap, samar-samar aku melihat ke sudut kamar mandi itu, ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam. Aku sangat kesal, dan aku sempat berpikir, apakah ini kos berhantu? Aku lalu setengah berlari menuju ke ujung lorong tempat kamarku berada. Aku tak bisa meredamkan ketakutanku,
Bulu kuduku semuanya pun berdiri. Suasana dingin mendadak mencekam. Sepanjang lorong itu, aku sempat memperhatikan kanan kiri kamar yang ada di situ. Sungguh, aku tidak ingin sendirian di sini. Paling tidak ada satu kamar agar aku tidak sendirian di sini. Di situ, aku sangat ketakutan dan aku butuh waktu setengah jam untuk mendiamkan diri di kamar. Dan parahnya, di lorong yang ada lampu kuning sialan itu malah padam. Dan hanya satu-satunya sumber penerangan adalah dari kamarku. Pintu kamarku terbuka, dan aku tergesa-gesa untuk masuk. Setelah aku di dalam, aku tiba-tiba mengunci pintu kamarku. Aku memutuskan untuk mendekam saja di kamar sampai besok pagi. Aku juga berencana untuk pindah besok. Tempat kos ini benar-benar tidak nyaman. Sekarang, ketakutan dan kepanikan benar-benar menguasaiku. Aku lemas. Aku tak punya keberanian menoleh dan memastikan apakah memang sosok itu yang sedang menatapku dari seberang kamar. Kedua lututku lunglai. Kakiku mati rasa. Dan parahnya, aku mendengar suara bisikan yang seperti di dalam mimpi tadi. Dan kini sedang memanggil-manggil namaku dengan suara yang sangat jahat. Suara itu begitu dingin dan penuh dengan dendam. Aku tak sanggup untuk mendengarnya lagi. Ini membuatku takut menjadi gila. Sudut mataku menangkap sekilas bahwa sosok itu berada di sudut kamarku dan kini seakan dia sedang melayang menuju ke arahku. Aku tak sanggup membayangkan apa yang akan dia lakukan kepadaku. Awalnya aku ragu untuk berjalan di lorong itu, seperti di tengah hutan. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Jika aku berada di kamar ini terus, sama saja aku bunuh diri. Meskipun ujung lorong dekat dengan kamar mandi, tapi pintu keluar dekat di depan sana. Aku ingin keluar secepatnya. Di situ, aku berlari seperti orang kesurupan dan berteriak. Dalam beberapa detik, sampai juga aku di pintu keluar ujung lorong. Aku tidak berani melirik ke kamar mandi karena pikiranku yang sangat ketakutan. Setelah keluar, aku berharap bahwa ibu kos mendengar teriakanku. Tapi ternyata tidak. Dia sama sekali tidak keluar dari kamarnya. Ya sudahlah. Yang penting aku keluar dari tempat ini. Untungnya pintu depan itu tidak dikunci dan sepertinya sudah lama tidak dikunci sama sekali. Dan aku sudah sampai di halaman depannya. Dan ketika aku berbalik melihat rumah itu, ternyata gelap. Kali ini aku benar-benar terkejut dan setengah tak percaya. Rumah tempat kos itu sama sekali gelap, tak ada lampu sama sekali. Tetapi meski malam hari, aku masih bisa melihat jelas. Ternyata rumah itu tinggal puing-puingnya saja. Beberapa bagian atap sudah banyak yang bolong. Tumbuhan rambat liar tumbuh subur menutupi sebagian besar dinding yang berlumut. Ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Tadi sore aku masih melihat rumah ini dan ada penghuninya. Tapi sekarang pandanganku seolah disingkapkan dan kusaksikan kenyataannya sungguh berbeda. Rumah ini hanya tinggal puing dan sebentar lagi akan hancur. Lalu siapa ibu kos tadi? Aku tidak mau memikirnya lagi. Aku sudah sangat takut sekarang dan sudah kuduga bahwa ibu kos tadi bukanlah seorang manusia yang menjelma sesosok yang pernah hidup di masa lalu. Aku berlari terengah-engah. Dan ketika aku sampai di gerbang pintu itu, berikutnya aku menyeberang jalan dan kulihat ibu pemilik warung yang aku makan tadi siang masih buka. Aku berjalan ke sana dan masuk ke dalam warungnya. Barulah aku bisa tenang dan aku pun menceritakan tentang apa yang aku alami. Kemudian ibu pemilik warung itu menceritakan, beginilah kisahnya. 20 tahun silam, sebuah rumah yang paling ujung nomor 66 mengalami kejadian yang sangat tragis.
Awalnya seorang mahasiswa bunuh diri di kamar mandi dengan cara gantung diri. Semua teman kosnya berpendapat dia berhalusinasi dan tertekan karena dihantui oleh penampakan hantu wanita di kamarnya. Ada dugaan bahwa hantu perempuan itu adalah anak pemilik ibu kos. Tapi beberapa tahun kemudian, rumah itu pun terbakar dan menewaskan ibu kosnya sendiri, termasuk dengan anak kos yang terperangkap di dalam kamarnya. Menurut polisi, kebakaran itu jelas sangat disengaja. Mendengar cerita dari si ibu itu, aku menjadi gemetar dan sangat menakutkan. Aku tak sanggup membayangkan bagaimana jika aku tinggal di sana lebih lama lagi. Barangkali aku akan menjadi salah satu penghuni yang abadi bergentayangan di sana. Gimana guys ceritanya? Serem gak? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.